Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunanihi ila yaumiddin. Fa yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi dari syahadat tersebut adalah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang membawa risalah kenabian, nabi akhir zaman yang wajib menjadi panutan kita kaum muslimin, wajib kita taati. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan syarat di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, taatlah kepadaku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajarannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib cinta kepada nabinya, wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak boleh mencintai kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna iman kalian, iman kita tidak sempurna, hatta akuna, sampai aku, kata Nabi SAW, Nabi SAW menjadi orang yang paling ia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Maka cinta kita kepada Nabi SAW adalah yang paling tinggi setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cinta kita kepada keluarga, kepada anak, kepada manusia tidak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi SAW. Akan tetapi seorang yang cinta kepada Nabi SAW tidak bisa dikatakan dengan cinta yang sebenarnya sampai ia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, melaksanakan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka di antara syarat cinta kita kepada Nabi SAW yang pertama adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang beliau kabarkan kepada kita, kita harus beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," dan tidaklah Nabi SAW berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya benar. Apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW semuanya benar. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya kepada apa yang telah diajarkan, apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Baik dalam urusan-urusan duniawi maupun urusan-urusan ukhrawi. Baik apa sesuatu yang sudah lalu maupun sesuatu yang akan datang belum terjadi. Semuanya kita wajib beriman kepada Nabi SAW. Konsekuensi yang kedua adalah orang yang cinta kepada Nabi SAW adalah dia mengikuti, mentaati apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW untuk kalian, fakhudhuhu. Maka ambillah, laksanakanlah, patuhilah, ikutilah, taatilah. Tidak boleh seorang muslim bermaksiat kepada Nabi SAW. Seorang muslim bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bermaksiat kepada Nabi SAW berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Nabi SAW berarti ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu harus beriman sepenuhnya, cinta kepada Nabi SAW. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi SAW. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sudah Nabi SAW melarang. Sehingga kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, dosa, kemurkaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh apabila suatu kaum mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan bala, turunkan musibah, Allah turunkan cobaan kepada mereka. Untuk apa? Sebagai peringatan agar mereka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan kebaikan suatu umat, suatu negeri, kebaikan tersebut akan datang apabila dia mengikuti Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, keburukan yang ada pada suatu umat adalah karena mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin. Maka itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita kembali taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh bermaksiat kepadanya, agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila kita ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka jauh dari kebahagiaan, jauh dari kesejahteraan, jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura, andaikan suatu penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka bertakwa kepadanya, la fatahna alaihim barakat, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka keberkahan yang datang dari langit dan datang dari bumi. Akan tetapi bagi orang-orang yang mendustakannya, maka jauh dari keberkahan yang telah disiapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cinta kepada kita semua yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu tidak cukup diucapkan dengan lisannya, akan tetapi harus diwujudkan di dalam perbuatannya. Sejauh mana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tidak termasuk dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum muslimin banyak yang mengikuti contoh-contoh perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang-orang non-muslim, kemudian mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan mengucapkan macam-macam kata selamat dan lain sebagainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin, siapa yang mengikuti suatu kaum, menyerupai suatu kaum, ikut-ikutan suatu kaum yang itu adalah kekhususan dari mereka, urusan ibadah mereka, urusan agama mereka, maka dia akan digabungkan nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang ia ikuti, orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia mengikuti berbagai macam contoh, ya, tren, model. Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Apabila ia mencintai orang-orang dengan orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim, maka dia akan digabungkan dengan mereka di yaumil qiyamah, dibangkitkan. Waliyahzubillah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang ia cintai. Maka cintailah Nabi SAW. Jangan mencintai kepada orang yang tidak mencintai kepada Nabi SAW. Jangan mengikuti orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Maka bukti cinta kepada Nabi SAW adalah kita mengikuti ajarannya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bermuhasabah. Marilah kita senantiasa bertafakkur. Apa saja yang telah kita lakukan dari kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kaum muslimin di negara kita, bangsa Indonesia, diturunkan bala, musibah di berbagai macam daerah. Apakah kita banyak bermaksiat kepada Allah? Apakah kita tidak taat kepada Rasulullah SAW? Maka itu semuanya wajib kita renungi, wajib kita imani, kita pikirkan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, mengambil pelajaran dari musibah-musibah ini, kemudian perbaiki diri dengan cara memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak belajar, hadiri majlis-majlis ilmu, pelajari agama ini dengan pembelajaran yang benar, dengan sumber yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah.